distribusi karena si Y jumlahan antara si X dengan si ini. Jumlahan antara deterministik dengan probabilistik jadinya probabilistik. Berarti di sini saya pakailah distribusi dari si Y. Y2, lalalala, YN. Nah, apa distribusinya? Oh, kalau epsilonnya gini, Y-nya distribusi normal dengan min-nya bla 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 bla, gitu kan. Ini saya tulis berarti kalau seperti itu konsekuensinya adalah ini adalah seperti ini. Di mana X beta itu adalah yang ini, jumlahan ini semua. Oke. Nah, ini ketika masuk ke sini, oh berarti di sini saya harus masukkan FY1 dan bla 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 dengan asumsi IID, itu berarti perkalian dari masing-masing PDF, berarti saya masukkan nih distribusi normal untuk Y1, distribusi normal bla 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 bla, saya masukkanlah itu kan. Di sini sebentar. Jadi di sini saya masukkan, untuk Y1 apa? 1 per sigma akar 2pi, PDF normal tuh apa sih? E pangkat X min mu S. Oke. E pangkat X min mu. X min mu berarti di sini X-nya adalah Y1. Mu-nya adalah si X beta 1. Ini adalah misalkan beta 0 ditambah beta 1 X1 untuk orang pertama dan lalalala dan beta P X P untuk orang pertama, kemudian X min mu kuadrat, X-nya adalah Y, mu-nya adalah itu per 2 sigma kuadrat. Pangkat minus ya. Ini adalah, mana dia? Ini baru untuk Y1, untuk Y2, pangkat, ini salah saya. Pangkatnya bukan di sini. X min mu kuadrat, bukan, mu. Pangkatnya harusnya di sini. Oke. Itu untuk Y1. Untuk Y2, upsi. Untuk dia nggak mau ya copy paste ya. Coba. Untuk Y2 sama juga, berarti PDF dari si Y2. Y2 berdistribusi normal dengan minnya beta 0, beta 1, X1-nya. Orang kedua, lalalala, beta P, XP-nya orang kedua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini lanjut terus. Sampai yang orang ke N. Nah, kalau kita dari sini dapat fungsi likelihood-nya, kemudian dengan prosedur yang kalian pelajari di StatMat dimaksimumkan, dapatlah beta 0, beta 1, sampai beta P cap-nya dan sigma cap, itu namanya pendekatan parametrik. Tapi di sini, tadi adalah pendekatan parametrik adalah, oke, saya mencari estimasi parameter, ini dengan menggunakan fungsi likelihood. Likelihood itu apa? Join PDF. PDF itu apa? Distribusi. Distribusi itu apa? Berarti saya harus tahu distribusi dari data. Dia mengikuti distribusi apa ya? Nah, itu yang biasanya berat, gitu ya, untuk mencari distribusi dari data. Fitting distribution itu berat sekali, tapi kalau bisa tahu, ya nanti hasil inferensinya bisa kuat. Nah, dalam perjalanannya atau dalam aplikasinya, itu tidak selalu kita bisa mengetahui distribusi dari data dengan tepat. Makanya kita mau main amannya, udahlah saya nggak usah pakai distribusi gitu loh. Saya pakai pendekatan empiris aja. Pendekatan empiris, contohnya di sini adalah kalau kalian belajar di StatMat metode momen, gitu ya. Jadi kalau ini adalah ya udahlah disamakan aja dengan X bar, misalkan untuk mencari mu pakai X bar aja, saya nggak usah pakai distribusi macam-macam seperti itu.
kelemahannya adalah kita tidak bisa inferensi sekuat, pendekatan parametrik, tapi keunggulannya adalah, mmm, saya nggak perlu mencari distribusi, seperti itu. Nah, itu sebenarnya isu yang diangkat dari masalah parametrik dan non-parametrik. Rekomendasinya apa? Kalau bisa pakai parametrik itu hasilnya lebih kuat, itu sih. Kalau bisa pakai parametrik, tapi parametrik itu syaratnya berat. Ya kayak tadi, harus bisa mencari distribusinya, menentukan distribusinya dengan tepat. Kalau misalkan nggak bisa menentukan distribusinya, oh ya sudah wassalam, itu tersesat nanti. Gitu ya, kasih rekomendasi tapi rekomendasinya salah gitu kan, pede banget tapi salahnya, tapi pedenya itu mengarahkan ke arah yang salah. Nah itu bahayanya pakai, parametrik. Contohnya apa sih? Contohnya sebenarnya kalau, kenapa saya bilang berat, upsi daisy, karena, apa ini, karena misalkan itu kapan kita pakai, biasanya sih kalau ukuran sampelnya udah cukup besar, kita lumayan pede pakai parametrik. Tapi kalau ukuran sampelnya kecil, itu kita nggak pede pakai parametrik, gitu. Karena misalkan kalau saya, minta, apa ya, saya minta histogram dari, saya ambil sampel ukuran 10, ukuran 10 dari distribusi normal, min-nya 0, variansinya 1 loh. Ini kayak gini. Ini nggak ada normal-normalnya sama sekali, gitu. Jadi terus kalau saya punya data, atau ini saya bandingkan dengan ini misalkan distribusi uniform, kok dia, mmm, histogram. Oh, mhm mhm, oke. Nah, nih, ini sebenarnya datanya dari distribusi normal, tapi bentuknya kayak gini. Ini dari uniform bentuknya kayak gini. Itu nggak ada mirip-miripnya sama sekali dengan distribusi normal ataupun dengan distribusi uniform. Ini yang saya bilang tuh bisa tersesat gitu loh. Kalau dikasih data kayak gini mungkin saya nggak akan kepikiran ke normal. Apalagi ini saya nggak akan kepikiran ke uniform. Itu. Kalau misalkan diulangi lagi, sama juga. Nah, kebetulan ini kayaknya mirip, tapi mungkin kalau dikasih data seperti yang sebelah kanan ini, mungkin saya akan bawanya ke eksponensial, bisa jadi. Nggak kepikiran ke uniform, gitu. Yang di sini mungkin saya akan bawanya malah lebih ke uniform, karena lebih banyak yang seragam. Ini agak beda dikit, ini satu nih. Gitu kan ya, maksudnya barnya lebih banyak yang, oke lah gitu loh, yang agak lebih seragam. Jadi, kenapa masalahnya? Ya ini ya memang karena dari sifat randomnya dan bisa jadi juga karena memang ini ukuran sampelnya kecil. Kalau misalkan ukuran sampelnya saya perbesar, misalkan jadi 1000, nah itu akan lebih bisa menggambarkan, gitu loh. Kalau ukuran sampelnya besar, makanya tadi saya bilang kita bisa agak lebih pede mencari distribusi. Tapi kalau ukuran sampelnya kecil, ini kalau saya perbesar lagi, ini akan lebih bagus lagi, gitu kan. Jadi kayak gini ya saya cukup pede lah gitu loh menebak ini dari distribusi normal, terus nanti jadi saya asumsikan datanya berasal dari distribusi normal, terus saya cobalah dengan MLE saya cari estimasi min dan variasinya kalau misalkan diberikan data bentuknya seperti ini. Yang kayak gini ya jelas saya akan asumsikan ya uniform sih, kayaknya nggak mungkin saya mengasumsikan normal kalau bentuknya tuh barnya udah hampir mirip kayak gini ketinggiannya. Tapi itu dia kalau sampelnya ukuran besar. Kalau sampelnya kecil, bahaya.
itu kita nebaknya bisa, ngaco. Ini kebetulan nih beruntung banget nih, uniform kayak gini, gitu ya. Tapi kalau misalkan, pas ambil sampel lain lagi kayak gini, gimana, dari mana saya bisa kebayang bahwa ini tuh saya akan propose normal, kayaknya nggak mungkin. Saya mungkin akan propose-nya distribusi yang menceng kiri, gitu ya. Di sini mungkin saya akan propose-nya distribusi yang bimodus, bimodal. Itu masalahnya kalau kita yang tadi dengan pendekatan parametrik, kan tadi istilah modeling kan, metodenya apa. Nah, dari metodenya itu kan terus di dalamnya itu ada estimasi parameternya pakai pendekatan parametrik atau parametrik atau non parametrik. Parametrik perlu asumsi distribusi. Saya tahu dari mana ini adalah berdistribusi normal, misalkan itu biasa kita lihat datanya itu bentuknya kayak apa. Itu mirip distribusi apa ya, dari situlah saya menduga distribusinya. Yang simulasi ini menunjukkan bahaya sekali sebenarnya kita main propose distribusi gitu ya, apalagi kalau sampelnya ukurannya kecil gitu kan. Jadi kalau seperti itu saya tidak berani, mending saya pakai non parametrik gitu. Itu sebenarnya consideration-nya. Oke. Mmm, distribusi hasil analisis ini saya tidak setuju dengan statement ini. Loh kok bisa gitu, kok saya tidak setuju tapi ini pakai modulnya, ini modulnya bukan saya yang bikin sih gitu ya, tapi, saya terima kasih disediakan modul ini. Karena sebaik-baik hasil dari metode analisis non parametrik, masih lebih baik hasil dari metode parametrik yang lebih lemah. Ini tentu statement ini benar kalau dari metode parametriknya itu pemilihan distribusinya itu sesuai. Yang tadi harusnya distribusi normal, memang kita propose-nya distribusi normal. Tapi kalau pemilihan distribusinya salah, ini ngaconya lebih lebih, apa ya, lebih berbahaya dibandingkan dengan ngaconya dari dari pendekatan non parametrik. Jadi hati-hati dengan statement ini, ya. Nanti mungkin bisa ditunjukkan kalau kita sudah masuk ke metode-metode yang lebih lanjut, gitu. Akan terlihat bahwa daripada kalau rekomendasi saya, daripada memaksakan pakai metode parametrik, terus tapi kita propose distribusinya sembarangan, nggak punya argumen yang kuat, untuk meng-establish distribusinya, lebih baik pakai yang non parametrik. Gitu ya, non parametrik ibaratnya kalau non parametrik kita berbicara apa adanya tapi kita nggak sok tahu untuk mengeneralisir. Tapi memang kelemahannya adalah kalau non parametrik kita tidak bisa inferensi, tidak bisa generalisasi hasil yang diperoleh hanya berlaku di data sampel kita. Kalau mau luas penggunaannya ke data populasi, wah itu nggak ada jaminan bahwa, apa namanya, generalisasinya itu akan valid. Itu memang kelemahannya, gitu ya. Jadi, itu catatan untuk statement ini, mmm, kemudian masuk ke kategorikal. Oke, ini adalah kita penyamaan persepsi ya, ini sih sebenarnya di regresi sudah ya, explanatory itu atau respons biasanya kita menyebutnya ini ada explanatory atau penjelas atau variabel bebas atau variabel apalagi ya kita nyebutnya ya, kovariat atau prediktor, gitu ya. Atau sebenarnya, kalau orang machine learning bilangnya atribut atau fitur, gitu ya. Itu banyak istilah. Jadi kalau orang statistik ada explanatory atau penjelas atau bebas atau prediktor. Kalau di machine learning biasanya nyebutnya fitur atau atribut. Sementara untuk respons kita menyebutnya ya respons atau dependent atau variabel terikat atau variabel target, gitu ya. Mmm Nah, di analisis data kategorik, yang namanya kategori itu yang mana sih? Kalau pemodelannya, misalkan kalau yang supervised ya, supervised artinya ada penjelas, ada yang dijelaskan. Karena metodenya kan juga nggak hanya supervised, ada yang unsupervised juga gitu kan. Ya maksudnya tidak ada dikotomi antara variabel penjelas dan variabel dependen.
Nah, kalau ada dikotomi penjelas dan dependen, maka di data kategori yang namanya analisis data kategorik kalau responsnya ini kategorik. Eksplanatorinya bebas. Bisa kategorik, bisa numerik. Gitu ya. Jadi, makanya kita ada juga, nanti kita bahas lagi contohnya adalah logistik yang sebenarnya secara sepintas kita sudah bahas di, model linear. Oke, ini tadi, respons, discrete, continue, lalala, ini kayaknya kita bisa, skip ya. Kuantitatif, kualitatif, oke, tadi kuantitatif tuh yang dibilang, numerik. Itu ordinal dan sorry bukan ordinal, apa namanya, interval ya, interval dan rasio. Kualitatif itu yang kategorik tadi, itu adalah yang nominal dan ordinal. Nah, ini beberapa distribusi, data kategorik. Trinomial, multinomial, binom negatif, wow, oke. Ada yang mau share atau mau, apa namanya, membantu saya menjelaskan selain apa yang tertulis di sini gitu, apa yang kalian ketahui mengenai distribusi binomial? Ada? Ini kita bahaya loh kuliahnya jam 1 tuh, itu jam-jam ngantuk loh ya, habis, apa namanya, habis makan siang, terus udah gitu online lagi. Ini sangat-sangat tidak direkomendasikan sebenarnya ya. Oke, tidak ada yang mau berbagi pengetahuan apa hal lain yang kalian tahu dari distribusi binomial selain yang tertulis di sini tentunya. Maksudnya kalau ini kan ya itu dari zaman kalian belajar Mathstat juga bisa Mathstat SD juga udah tahu kan ya. Binomial PDF-nya seperti ini, MGF-nya begini, min dan variansinya seperti ini. Ada yang mau mungkin, oh binomial tuh biasanya buat ini loh, atau apalah gitu. Fun facts tentang distribusi binomial. Nggak ada? Oke, jadi ininya kalian bisa buka StatMat, oke? PDF-nya juga. Jadi binomial itu kata-kata ini sih yang penting, gitu ya. Eksperimen Bernoulli dilakukan sebanyak N kali antar eksperimen saling bebas. Kalau X itu berdistribusi di binomial, itu banyaknya sukses dalam N percobaan Bernoulli. Nah, kata-kata ini yang kita coba bawa atau yang nanti akan kita pakai di sini N percobaan. Percobaan Bernoulli. Bernoulli itu apa sih? Cuma bisa sukses gagal, gitu ya. Kemudian dilakukan N kali, oke, ulang-ulang, antar eksperimen saling bebas. Berarti percobaan pertama dengan percobaan kedua, hasilnya nggak saling mempengaruhi. Seperti itu kan. Nah, ini kita bisa bawa ke aplikasinya nanti adalah misalkan kalau penelitian, di bidang kesehatan katakanlah, penelitian di bidang kesehatan, ini nanti kalau di permasalahan kita itu dibawanya ke regresi logistik, atau klasifikasi itu binary classification, gitu ya. Nah, binary classification-nya itu, sebenarnya regresi logistik itu untuk klasifikasi juga, gitu, bisa untuk klasifikasi. Binary classification-nya itu nanti kita bisa dengan decision tree, bisa dengan di multivariat kali ya. Kalian akan belajar lebih banyak dengan diskriminan analisis, di machine learning kalian bisa belajar dengan support vector machine, gitu kan. Itu ada banyak sekali metodenya. Oke, tapi intinya di sini adalah untuk suatu misalkan di bidang medis, kita mungkin ingin melihat bahwa pasien ini akan sembuh atau tidak, gitu kan. Atau misalkan
kalau di bidang, industri gitu ya, suatu platform, eee, belanja online gitu, misalkan Tokopedia atau Shopee atau Lazada gitu. Dia akan melihat bahwa, customer-nya ini akan, churn atau tidak. Churn itu apa ya, pindah gitu ya. Misalkan si Tokopedia itu dia punya customer, customer saya masih akan menggunakan kalau belanja online, dia masih akan pakai Tokopedia atau jangan-jangan next time dia tinggalkan Tokopedia, dia pakai Shopee. Itu mereka berkepentingan untuk mengidentifikasi itu, gitu ya. Jadi tetap bertahan pakai platform dia atau pindah pakai platform orang lain atau misalkan, tadinya saya pakai Gojek, terus habis itu ternyata saya sekarang pindah pakai Grab atau pakai Maxim, misalkan kayak gitu. Jadi si pihak Gojek itu berkepentingan untuk menilai, customer-nya itu tetap loyal atau berpindah ke, mmm, apa namanya, aplikasi lain, gitu ya. Atau mungkin di bidang, apa namanya, ini berbagai bidang saya nggak harus tulis, medis aja. Mungkin misalkan kalau, ada juga statistik, politics gitu loh, itu juga ada di bidang politik apalagi kita mau menghadapi pemilu gitu ya, mmm, dia ingin tahu gitu ya, dengan berbagai strategi yang dia lakukan saat ini, nanti dia akan peluang dia untuk memenangkan pemilu tuh seperti apa. Jadi menang atau tidak. Nah, isu-isu ini, sembuh atau tidak, churn atau tidak, menang atau tidak, itu kan adalah, suatu outcome yang hanya ya di sini hanya ada 2 kemungkinan. Nah, jika kita ingin memodelkan nanti dari ceritanya seperti apa, tapi outcome-nya adalah mau melihat satu dari 2 pilihan diberikan, nah itu kita akan larinya ke distribusi binomial. Maksudnya kok larinya ke distribusi sih gitu. Nah, karena tadi di atas nih kita belajar bahwa nanti modeling apapun gitu kan kita perlu estimasi parameter. Nah, kenapa perlu estimasi parameter? Supaya saya bisa cuap-cuap gitu kan, bisa cerita macam-macam kayak tadi regresi. Nah, cara estimasinya gimana? Bisa parametrik, bisa non parametrik. Nah, kalau parametrik ya harus pikirkan dia mengikuti distribusi apa datanya, seperti itu. Kalau non-parametric is alright, nggak perlu pusing masalah distribusi. Yang kita lakukan sekarang ini adalah, kalau ketika ngomong distribusi, pada categorical data itu biasanya adalah dari si respon, gitu kan. Apa sih outcome-nya, yang di mana respon ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh hal-hal lain. Yang biasa sih by default kita larinya ke regresi. Nah, berarti hal-hal lain yang menjelaskan si respon itu nanti adalah lewat suatu model yang diikat dengan parameter. Saya perlu tahu parameternya, saya harus mengestimasi parameter tersebut. Salah satu cara mengestimasinya adalah dengan metode parametrik, berarti, apa namanya, karena datanya kategorik, responnya adalah kategorik, berarti saya harus mengconsider distribusi-distribusi dari, data yang bersifat kategorik. Itu sebenarnya keterkaitannya alur dari cerita yang ada di modul ini. Gitu ya. Jadi makanya di sini oke, kalau ceritanya seperti ini nanti saya harus consider ini adalah distribusi binomial. Contohnya gimana sih gitu ya? Contohnya misalkan gini, hmm, apa namanya, mmm nggak apa-apa kita langsung lompat aja nanti juga, tapi masih jauh di minggu kesekian sih. Cuma maksudnya biar gapnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu ngawang-ngawang, mungkin saya langsung kasih contoh. Bagaimana kita menggunakan PDF, mana tadi ya PDF ya? Nah, ini dia. Bagaimana kita menggunakan PDF ini, mmm, terus kita bawa ke sini gitu ya. Tadi cerita misalkan sembuh atau tidak. Jadi saya kasih contoh misalkan permasalahannya, katakanlah secara data medis saja yang saya biasa banyak kerja.
Data medis saya mau melihat pasien itu akan sembuh atau tidak. Atau mungkin isunya meninggal atau tidak, gitu kan ya. Kemudian saya punya, misalkan saya punya X1-nya adalah usia, saya punya X2-nya adalah apa ya, misalkan golongan darah, kemudian X3-nya adalah treatmentnya apa, nggak tahu nih bisa kategorik, bisa numerik gitu ya. Treatmentnya apa, kemudian dan seterusnya saya punya sampai XP itu bla 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 gitu ya. Ini adalah yang kandidat saya untuk menjelaskan sembuh atau tidaknya seorang pasien. Kaitannya apa sih dengan distribusi binomial? Ini yang kita mau sambungkan ya, gitu. Supaya kalau ini saya malas nih bahas kayak begini-begini. Itu sudah dilakukan di StatMat, nggak perlu kita bahas di sini. Ya. Nah, jadi bagaimana gitu, kenapa saya harus melihat ini lagi, sekarang saya sudah semester 5 loh. Ya karena kita melihat penggunaannya gitu, di mana sih ini digunakan. Jadi misalkan seperti ini, kemudian saya mau, apa namanya tadi, mengaitkannya dalam bentuk regresi. Oke, karena ini regresinya Y-nya adalah sembuh atau tidak, tentunya saya tidak bisa menggunakan regresi linear. Di Molin, kita sudah belajar ini bisa pakai regresi logistik gitu kan ya. Jadi kita punya misalkan log P per 1 min P sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah bla 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 ditambah beta P XP. Kita punya itu. Di mana hubungannya apakah datanya saya cuma punya X dan Y, kenapa tahu-tahu muncul P? Di mana di sini P sama dengan ekspektasi Y. Apa sih ekspektasi Y? Y ini cuma 0,1 loh. Ini Y-nya bernilai 1 jika sembuh. Terus sudah gitu bernilai 0 jika tidak. Jadi di sini bernilai 1 jika sembuh, bernilai 0 jika tidak, maka di sini saya bisa bilang Y ini berdistribusi Bernoulli dengan parameter P. Apa itu P? P ini adalah peluang atau probability, di mana P-nya ini adalah peluang, gimana sih saya nulisnya? P ini adalah peluang bahwa Y-nya bernilai 1. Atau peluang bahwa dia akan sembuh. Oke. Nah, dari sini oke, dia bawanya ke binom, tapi sebenarnya kita butuhnya cuma Bernoulli di sini. Oke, jadi dari sini kenapa terus dari model ini oke, P-nya tuh ekspektasi Y di mana Y-nya 0 atau 1 gitu. Jadi nyambung kan, kita punya data Y, kita punya data X, di modelnya walaupun Y-nya tidak terlihat, tapi Y-nya dihubungkan dengan X itu melalui si fungsi logit. Gitu. Bagaimana? Ya si P itu adalah ekspektasi Y. Gitu ya, ekspektasi Y yang di sini kita bilang adalah peluang Y sama dengan 1. Kenapa kok ekspektasi itu peluang Y sama dengan 1? Ya kalian kalau belajar distribusi Bernoulli, kalian belajar tuh bahwa ekspektasi Y sama dengan P pangkat. Kalau dibilang Y berdistribusi Bernoulli dengan parameter P, artinya ekspektasi Y itu kan sigma X Fx gitu kan. Nih, buka sedikit teorinya. Sigma dari X Px. X kali Px. Oke, sigma X kali Px, X-nya itu cuma, kok ini saya ekspektasi Y sigma X Px, seharusnya sigma Y Py dong ya, salah saya. Sigma Y Py. Y-nya itu cuma 0 atau 1. Kalau Y-nya 0, ya dikalikan dengan peluang Y sama dengan 0. Py sama dengan 0. Kalau Y-nya 1, ya dikalikan dengan peluang Y sama dengan 1. Ya 0 kali berapapun juga hasilnya 0, peluang Y sama dengan 1 itu adalah P.
Ini kan kalian belajar di Statmat ini mestinya, gitu ya. Dari konsep si Bernoulli itu, makanya di sini saya bisa tuliskan seperti ini. Oke. Nah, dari sini oke. Tadi saya mau kaitkan, oh kita gunanya untuk apa sih tahu ini gitu ya. Nanti kita udah nggak belajar ininya sebenarnya. Tapi kita ini review, visit lagi, lihat lagi ini untuk kita bawa ke apa yang akan nanti kita kerjakan. Yang sekarang saya langsung bawa gitu ya. Jadi nanti pasti materi itu mungkin saya tidak akan ulang lagi ini. Kenapa saya bawa sekarang? Supaya nggak terlalu jauh ngawang-ngawangnya. Langsung dilihat hubungannya, gitu ya. Nah, dari sini kita punya model seperti ini. Yang tadi adalah, permasalahannya adalah ini dipakainya buat apa sih kalau di kuliah kita gitu kan. Ya saya bilang, oh ini kalau ada masalah seperti ini, itu kita perlu tengok lagi nih si distribusi. Ini sekarang kita tengok, tapi di mana saya menggunakan itu? Ini loh contohnya nanti. Kalau kita punya data, misalkan saya punya data pasien, mau lihat sembuh atau tidaknya. Kalau kondisinya kayak gitu ya tidak, secara statistik saya punya seperti ini teorinya. Nah, sembuh atau tidaknya ini bisa dijelaskan oleh berbagai macam hal. Nah, secara aplikasi yang ini, berbagai macam hal ini, itu saya kaitkannya lewat ini, lewat si regresi. Nah, terus bagaimana saya bercerita mengaitkan mereka? Ya, ini saya bisa cerita sembuh si pasien yang karakteristiknya bla 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 bla, peluang sembuhnya sekian loh. Saya bisa hitung peluang sembuhnya sekian. Ini nanti saya dapatlah prediksi log P per 1 min P-nya. Saya bisa hitung P-nya, itu saya bisa dapat kalau saya tahu beta 0, beta 1, sampai beta P. Berarti kita perlu tahu parameter. Di atas tadi kita ngomong parameter. Saya perlu tahu parameter dari model. Nah, bagaimana saya mengetahui parameter dari model itu? Kita harus estimasi parameter. Nah, bagaimana saya mengestimasinya dengan pendekatan parametrik? Nah, karena tadi gadang-gadang pendekatan parametrik itu bagus, tapi tadi dengan catatan ya, penetapan distribusinya itu benar. Nah, dengan pendekatan parametrik, kembali kita misalkan dengan MLE, nggak jauh-jauh dari likelihood. Likelihood berarti saya punya likelihood dari, oke, secara umum saya simbolkannya theta. Gitu ya. Theta ini isinya segala macam parameter yang ada di sini, beta 0 dan sebagainya. Nah, ini likelihood PDF siapa gitu loh. PDF siapakah dia? Maksudnya kan likelihood itu adalah join PDF. Join PDF dari siapa? Di sini tuh nggak ada ngomong sama sekali distribusi, gitu kan? Oh, tapi di sini kita tahu ini kembali XX itu asumsinya diukur tanpa kesalahan. Given. Beta-betanya ini konstanta yang kita mau cari tahu nilainya berapa. Di sini distribusi, dari data ini saya punya data X, saya punya data Y. Data Y itu terwakili dari mana? Dari sini, dari si P, lewat link function namanya. Jadi, kalaupun mau distribusi, yang ada distribusi adalah si Y. Adalah si Y. Berarti ini saya punya X1 sampai XP untuk orang pertama sampai orang ke N. Di sini mestinya ada matching dengan Y1 sampai YN. Y-nya untuk orang pertama sampai orang ke N. Jadi di sini harusnya adalah oke, join distribusi dari Y1 lalalala sampai YN. Nah, terus karena IID, makanya dia adalah produk dari I sama dengan produk dari 1 sampai N. Dari apa? PDF dari masing-masing. Nah, disinilah baru tuh
muncul Y-nya distribusinya apa? Tadi Y-nya apa? Y-nya sembuh atau tidak? Sembuh atau tidak cuma ada dua kemungkinan nilai, itu kejadian yang berdistribusi apa ya? Bernoulli. Oke, kalau Bernoulli berarti PDF-nya kayak apa ya? Kayak gini PDF Bernoulli. Kalau Y berdistribusi Bernoulli P, baru kita tengok ke sini. Gitu. Kalau distribusi Bernoulli, PDF-nya apa sih? Kalau Bernoulli kita punya berarti sebenarnya F Y sama dengan P pangkat Y 1 min P pangkat 1 min Y. Buka lagi ya buku StatMat-nya. Gitu. Itu kan PDF-nya. Oh, berarti itu yang kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Tuh. Jadi perkalian dari PY 1 min P pangkat 1 min Y. Oh, ini perkalian ya. Jadi maksudnya ini saya copy saja. Oh, oke. Jadi ini produk lagi dari I sama dengan 1 sampai N. Bisa nggak? Dia nggak mau di-copy. Produk dari I sama dengan 1 sampai N. FY-nya apa? Tadi adalah P pangkat YI. Terus P pangkat YI. Terus 1 minus P pangkat 1 minus P pangkat 1 minus YI. Harusnya ini. Ini kan Y-nya apa? Tadi sukses atau gagal, sembuh atau tidak. Oh, itu cuma biner. Biner berarti Bernoulli. Bernoulli berarti PDF-nya apa? PDF-nya seperti ini. Itu yang kita copy. Untuk orang pertama ya P pangkat Y1, 1 min P pangkat Y1. Untuk orang kedua, untuk orang ketiga, dan seterusnya sampai orang ke N. Tapi kan saya mau cari tahu betanya. Oke, apa hubungannya si P sama si beta? Nah, ini lakukanlah manipulasi aljabar aja kok ini. Gitu ya. Berarti di sini P sebenarnya adalah E pangkat si X beta. Ini saya buat bold aja. 1 plus ini. Ini kalau kalian hilangkan logaritmanya E pangkat, terus sudah gitu P-nya dipindahkan dan sebagainya, kalian dapatnya ini. Jadi inilah yang dipakai di sini. Produk dari I sama dengan 1 sampai N. PYI, berarti PYI-nya sekarang ini. Oh, saya ulangi. PYI, P-nya ini untuk YI. YI. Terus habis itu 1 min P. 1 min P pangkat 1 min YI. Seperti itu. Oke. Sorry. Kenapa dia begini? Oke lah. Jadi, apa namanya? Inilah yang kalian kerjakan. Akhirnya tuh muncul, ini baru tuh nongol segala macam StatMat-nya itu. Tapi untuk bisa sampai ke sini, tahu dari mana pakai fungsi ini, gitu loh. Tahu dari mana pakai PDF ini? Tadi dari pemahaman kita sebenarnya saya perlu tahu distribusi itu untuk apa sih, itu loh makanya yang digadang-gadang atau yang suka dijelasin. Kalau binomial itu kalau binomial ini jumlah suksesnya ya gitu ya, tapi berasal dari Bernoulli. Bernoulli itu kalau biner sukses gagal. Oke, tapi
Bukan itu lagi, sekarang kita lihat Bernoulli, tapi bukan dengan bahasa yang seperti itu kita mempelajarinya. Bukan dengan kita ngurek-ngurek ini lagi, bukan, gitu loh. Ini sudah kalian kerjakan. Di PSD mungkin mengenal Bernoulli itu sukses gagal loh, untuk 2 hasil loh, gitu kan. Binomial itu adalah Bernoulli yang diulang-ulang loh, itu kalian lakukan di PSD. Ulang di StatMat. Ngurek-ngurek ini kalian sudah lakukan di StatMat. Di sini kita juga masih mengconsider distribusi yang sama, tapi bahasanya yang kita fokus bukan lagi ngurusin kayak beginian, gitu loh. Tapi bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan kita tentang distribusi itu untuk membantu kita yang kayak tadi, memodelkan permasalahan nyata dan mengolahnya dengan metode yang tepat. Gitu. Karena tadi sembuh tidak, sembuh atau tidak, churn atau tidak, menang atau tidak, itu saya tahu itu adalah permasalahan biner. Mestinya bawa ke kategori distribusi yang mewakili biner itu apa? Binomial. Bagaimana saya menggunakan si binomial? Oh, saya mau memprediksi ini based on segala macam ini. Pakai apa? Nanti saya pakai regresi. Kita sudah belajar, diajarkan sepintas, nanti kita belajar lagi. Gitu ya, bahwa, oh kalau mengaitkannya antara si X dan Y-nya lewat cara begini, ada link function, ya ini lewat fungsi logit, gitu. Y-nya nggak kelihatan, tapi Y-nya implisit diwakili oleh si P, di mana P-nya bentuknya kayak gini. Gimana saya mau dapetin betanya? Nah itulah gunanya tadi, memahami bahwa apa sih yang jadi masalah di sini, saya mau tahu sembuh atau tidak. Oke, dengan parameter pendekatan parametrik bikin estimasi si beta-beta dengan menggunakan fungsi likelihood nanti kita maksimumkan. Fungsi likelihood itu apa? Adalah join PDF. Di sini siapakah yang punya PDF? Yang jelas bukan beta, yang jelas bukan X. X ini given, beta ini konstanta yang mau diestimasi. Yang punya distribusi harusnya lewat si respon, di mana respon ini diwakili oleh fungsi logit, Y-nya nggak kelihatan tapi bisa disambungin, karena ini namanya link function menghubungkan antara si respon dengan si X lewat fungsi ini. Jadi, oh di sini apa yang bagaimana mengaitkan si P-nya? Oh, ternyata P-nya tuh ini. Gitu kan. Berarti tetap di sini yang punya distribusi si Y, berarti kita masukkan ke sini likelihood-nya adalah likelihood si Y. Berarti PDF-nya PDF si Y. Barulah masuk tuh yang tadi sembuh tidak Bernoulli. Oh, pakai PDF si Y yang si Bernoulli. Bernoulli bentuknya kayak gini. Kaitkan ke model, modelnya begini, bawalah ini transformasi aljabar aja sih, ini manipulasi aljabar. Nah, ini baru lanjutlah prosedur bla 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 segala macam yang kalian punya di StatMat, gitu kan. Dibuka lah, dilogaritmakan lah, diturunkan lah, dan seterusnya itu, gitu. Tapi poin yang kita mau establish di sini adalah diberikan suatu distribusi, kita tahu bagaimana nanti kita menggunakan, kita punya bayangan bagaimana kita menggunakan distribusi itu ketika kita dihadapkan pada permasalahan nyata. Seperti ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Tidak ada. Nanti pas di sini ketika kita masuk logistik, saya skip ya proses penurunan ini ya. Yang tadi dari begini, terus PDF Bernoulli, dari link function, segala macam, sampai ke pembentukan likelihood-nya, ini saya skip ya. Kenapa ini saya langsung jelaskan di sini, karena nggak usah jauh-jauh sih, mahasiswa saya yang skripsi, gitu ya, skripsi dengan saya kadang tuh jadi gemes banget gitu. Dia bahas model logistik, tapi bahkan pembentukan likelihood-nya aja tuh nggak nyambung gitu loh, nggak ngerti. Bingung dia dari sini, terus kok bisa munculnya kayak gini. Gitu. Jadi makanya sekarang ya udahlah saya coba approach yang berbeda. Di sini saya ngomong, iya nanti saya jelaskan, nanti itu sekian minggu ke depan udah lupa lagi ini depannya apa gitu kan. Sebenarnya apa sih pentingnya mengetahui ini dan kaitannya dengan permasalahan nyata yang memang kita mau solve nanti di mata kuliah ini. Oke. Nah, itu mengenai si Bernoulli yang akhirnya kalau dia bawa ke binomial, binomial ya banyaknya sukses dari Bernoulli yang dilakukan berulang-ulang. Ini sih I don't really care lah tentang rumus yang ini, gitu ya.
Trinomial itu perluasan dari binomial. Kalau binomial itu 2, biner yang diulang-ulang, trinomial itu 3, perluasan lebih lanjutnya lagi adalah multinomial, gitu ya. Kalau misalkan sebanyak ada K outcome. Kalau dibawa ke sini, yang masalah sini, kalau trinomial, kita bisa ya logistik trinomial. Jadi bukan hanya P per 1 min P nanti, tapi kita ada P1, P2, P3, di mana P1 plus P2 plus P3 sama dengan 1. Kalau ini kan P probabilitas sukses, 1 min P probabilitas gagal, atau kelas 1, kelas 2. Kalau trinomial berarti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita nggak bisa lagi ngomong sukses gagal, tapi masuk ke grup A dengan bukan di grup A, masuk ke grup B dengan bukan di grup B. Udah 2 aja. Terus grup C-nya gimana? Ya kalau bukan grup A, kalau bukan grup B, dan kita tahu hanya ada 3 grup, ya otomatis pasti sisanya adalah grup C. Kalau multinomial, ya ini nanti logistik multinomial. Jadinya ada P1, P2, sampai PK. Dasarnya sama, tapi nanti ya tentu ada beberapa modifikasi. Kalau dibawa ke apa namanya klasifikasi, ya klasifikasi multi-class classification itu ada gitu ya. Tapi ide dasarnya sebenarnya yang perlu kalian lihat tadi, binom sembuh tidak, sukses gagal. Trinomial grup A, B, C. Multinomial grup A, B, C, D sampai misalkan entah grup yang ke K itu gitu ya. Kaitannya ini mau saya tahu binom, trinom, atau multinomial itu gimana? Tergantung dari modelnya, nanti itu mesti bisa dihubungkan sampai akhirnya bisa dapat taksiran parameter untuk cuap-cuap keterkaitan apa yang terjadi di data based on model itu. Nah, itu dia cuap-cuapnya itu dapat dari estimasi parameter, berarti cara mengestimasi parameternya seperti apa, inilah baru nanti kita perlu balik seperti apa PDF itu. Gitu ya. Binom negatif, oke. Binom negatif oke lah ini salah satu yang kalau kita mau hitung-hitungan apa nih, counting procedure ya, counting principle, um, saya nggak gitu tertarik dengan ininya. Ini udah urusan kalian di StatMath. Nanti binom negatif di sini, kalau dalam konteks kita di analisis data kategorik, sebenarnya binom negatif itu nanti adalah alternatif pemodelan kalau Poisson itu nggak bagus, regresi Poisson gitu. Makanya di sini ini ngaco nih, dia ngomongnya binom negatif dulu baru Poisson. Karena nanti ini salah satu contohnya, ini kan regresi kategorik kalau mau ngomong dalam konteks kategorik ya, gitu ya, regresi kategorik. Karena tadi ada grup 1, grup 2, atau ya tidak, atau sukses gagal, seperti itu. Nah, tapi ada juga nanti namanya regresi Poisson. Itu regresi Poisson itu, ya Y-nya, ya regresi bentuk distribusi Poisson tuh gimana sih? Gitu kan. Kita punya, nah ini dia Poisson. E pangkat min mu, mu pangkat Y per Y faktorial. Gitu ya. Jadi kalau saya punya, misalkan Y berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, ini juga nanti saya mencicil supaya ketika membahas ini, oh sudah gitu. Ini harusnya di-record nggak sih? Coba, record ya. Oh oke, that's good. Oke, kalau saya punya Y, dari teorinya dulu ya, Y berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, maka saya punya PDF-nya, yaitu probabilitas Y sama dengan suatu nilai tertentu, itu adalah E pangkat min mu, salah kan? E pangkat minus lambda dalam hal ini, terus E pangkat minus lambda, lambda pangkat Y per Y faktorial. Itu kalian udah dapat di StatMath. Oke? Itu kalian dapat di StatMath.
Domainnya apa? Y. Poisson itu apa sih? Dia menghitung banyaknya kejadian kan? Pada interval waktu atau pada suatu ruang lingkup tertentu. Yang namanya banyaknya kejadian bisa nggak ada, bisa ada satu, bisa ada dua, bisa ada tiga, bisa sampai berapa ya nggak tahu ngitungnya selesainya kapan. Jadi kita nggak ada batas atasnya. Yang pasti kita punyanya karena dia counting, dia discrete. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi kalau misalkan saya mau ini secara simplifikasi matematis. Dalam aplikasinya apa? Misalkan saya mungkin melihat adalah berapa banyaknya kecelakaan di ruas tol Jagorawi selama tahun 2022. Atau saya mau memprediksi berapa banyaknya ruas apa namanya? Kalau saya pakai tahun tadi salah juga. Berapa banyaknya kecelakaan di ruas tol Jagorawi, misalkan kayak gitu. Saya diberikan datanya dari tahun ke tahun atau mungkin data bulanan atau data mingguan, entahlah pokoknya ada datanya. Dan di situ selain misalkan tadi, misalkan saya punya Y-nya adalah banyaknya kecelakaan di ruas tol Jagorawi. Atau mungkin Y-nya banyaknya kematian karena COVID di berbagai daerah di Indonesia, gitu kan, per daerah. Atau banyaknya apa ya, banyaknya mahasiswa yang drop out di universitas, misalkan gitu. Atau banyaknya kasus kredit macet di lembaga-lembaga keuangan. Itu banyak tuh kejadian yang counting seperti ini. Atau misalkan kalau di asuransi tuh banyaknya klaim yang diajukan oleh nasabah dari suatu apa namanya agen asuransi gitu ya, atau penyedia asuransi. Nah, untuk bisa menjelaskan, kita mau melihat kira-kira dijelaskan oleh apa aja ya, kembali tadi misalkan kita punya X1, X2, terus sampai misalkan XP, kita punya itu. Ini adalah variabel penjelas atau prediktor atau apa namanya tadi, independen atau apa tadi ya? Penjelas, prediktor, independen, explanatory, atau mungkin atribut, atau apa namanya, fitur, atau kovariat. Banyak istilahnya. Oke. Nah, dari sini kembali sebenarnya sama sih seperti kasus di atas ini tadi, gitu ya. Seperti kasus di atas itu, berarti saya bikin regresinya gimana? Gitu ya, itu juga nanti kita pelajari. Ini yang saya sudah mencicil, jadi mungkin saya tidak selesai sampai bawah, tapi saya membawa yang di minggu-minggu berikutnya sudah dibawa ke sini, jadi di minggu berikutnya lebih cepat. Tujuannya kenapa? Ya supaya nggak ada gap sih, ketika bahas ini ngapain lagi sih bahas kayak gini-gini, kita nggak penting ngelihat ini. Kalau di kuliah kita yang sekarang ya, untuk di kuliah konteksnya kuliah andat kategorik, I don't really care gitu loh, hubungan rumus-rumus kayak gini tuh nggak penting banget, itu udah apa namanya, urusan di Statmat gitu. Kalau kita review bukan lagi ngelihat itu, tapi adalah harusnya kita melihat bagaimana kembali menggunakan rumus ini dalam konteks ketika ada suatu permasalahan real. Makanya saya langsung bawa ke sini. Oke. Oke, jadi sama seperti tadi, kita ya ambil konsep regresi, gitu kan. Jadi di sini saya pakai. Masalahnya, kalau saya langsung pakai Y, gitu ya. Kalau di sini responsnya saya langsung, ya, saya cut aja. Oke, kalau di sini saya langsung pakai Y sama dengan begini, itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Ini regresi linier
Yang normal tadi, normal itu jelas numerik, real, minta hingga sampai tak hingga. Sementara ini Y-nya positif loh. Positif dan diskrit. Bukan positif juga sih, salah saya. Non negatif. Nih, 0, 1, 2, 3. Dan diskrit. Diskrit itu maksudnya ini 0, 1, nggak ada tuh 1,5, nggak ada 1,7, nggak ada 2,1 tuh nggak ada. Gitu ya. Jadi bukan bilangan real. Tapi ini dia adalah bilangan bulat non negatif. Jadi ngaco kalau regresinya tuh kayak gini. Gitu ya. Jadi harus do something untuk bisa mengaitkan yang ini dengan si Y-nya. Nah, itu yang apa namanya? Mungkin nanti kita lihat pas membahas regresinya sendiri. Ini yang dimasukkan adalah log dari si lambda. Di mana hubungannya lambda dengan Y tadi yang lewat fungsi seperti ini. Gitu ya. Jadi di sini di mana si lambda ini adalah ekspektasi dari si Y. Yang kalau Poisson kita belajar, distribusi Poisson tuh min dan variansinya sama loh. Iya benar. Tapi jangan berhenti di situ saja, itu ada makna yang besar di balik statement itu. Gitu ya. Jadi dari sini, kalau begini itu masih nyambung nih, ini di sebelah kanan real minta hingga sampai tak hingga, gitu kan. Jadi ini kita apa namanya, si lambdanya pangkat dari ini lambdanya pasti positif. Ini kan dia di sini lambda kan positif ya, gitu ya. Pangkat apapun juga yaitu nggak mungkin negatif pangkat gitu ya. Jadi ini namanya link functionnya lagi, fungsi penghubungnya. Nanti kita akan ada project juga untuk regresi Poisson. Dari sini, dari bentuk ini kembali, oh gimana saya bisa tahu beta-betanya? Ya udah nanti bikin lagi kayak gini fungsi likelihood-nya, gitu kan. Kita tahu bagaimana kita menggunakan PDF dari si Poisson ya. Jadi saya perlu tahu nih mengestimasi beta-betanya. Ya udah kayak gini lagi, di mana PDF dari si Y itu adalah distribusi Poisson. Jadi ini yang diambil. Copy, pindahkan ke sini. Pangkat min lambda, lambda pangkat Y per Y faktorial. Ini I-nya jalan 1 sampai N, berarti ini YI. Ini adalah YI. Terus, gimana? Tapi kan saya mau tahu betanya. Ngaitkan dengan betanya gimana? Ya ini tadi. Dari sini, dari model yang ini lakukanlah manipulasi aljabar. Gitu ya. Operasi-operasi aljabar itu harusnya sudah jago di kalkulus kalian belajar kan, bahwa di sini berarti lambdanya adalah pangkat si beta-beta itu ya, saya sebutnya X beta dalam notasi vektor aja ya. Gitu, ini saya boldkan saja. Tuh. Jadi bawalah ke sini pangkat min lambda, ini dihapus dulu. I dari 1 sampai N, pangkat min lambda. Ini saya copy dulu, saya copy ulang. Ini PDF-nya. Bahwa kaitkan dengan regresi, lambda itu yang mengaitkan dengan regresi kan di sini tadi, di lambdanya ini. Ya, link functionnya. Lambdanya ternyata adalah pangkat X beta. Jadi saya ganti setiap si lambda dengan pangkat X beta. Jadi di sini terus ini X-nya ya berarti karena sudah mengacu ke observasi tertentu. Nah, ini ya tinggal dibuka kembali, udah dapat bentuk likelihood-nya. Yang isinya harusnya kalau dibuka perkaliannya bla bla bla, untuk kalau X-nya kalau untuk orang pertama ya X-nya orang pertama, sini X-nya orang pertama, ini Y-nya orang pertama, kemudian di sini Y-nya orang pertama,
Untuk orang kedua, ini adalah X-nya orang kedua, Y ini X-nya orang kedua, sini Y-nya orang kedua, terus Y-nya orang kedua, dan seterusnya sampai untuk yang orang ke N, ini Y-nya orang ke N, atau ya tadi banyaknya kecelakaan data yang ke N gitu kan, atau banyaknya klaim di waktu yang ke N, tergantung tadi konteksnya apa. Ini, um, seperti itu. Kemudian ya terapkanlah apa segala macam yang kalian pelajari di StatMat itu. Jadi maksudnya yang di StatMat mungkin kalian cuma berkutatnya distribusi normal gitu kan. Tapi sekarang ganti masalah, ganti distribusi, ya ininya ya juga berubah gitu kan. Tapi prinsip dasar kerjanya sama. Nah, tadi kenapa kita ke sini? Karena kita lagi ngomongin Poisson dan multinomial dan negatif binom. Ada kata-kata over dispersi. Ini I don't really care segala macam ini, bodoh amat, bukan urusan gue ibaratnya gitu. Ini urusannya di StatMat. We don't need it. Di kuliah ini kita nggak perlu. Yang kita perlukan ininya, konsepnya tadi gitu loh. Karena di kuliah ini yang kita perlukan kesininya. Oke. Jadi tadi kalau misalkan, oh ya saya ingin memodelkan mengenai faktor-faktor yang mungkin bisa menjelaskan banyaknya kecelakaan di suatu ruas jalan tol. Oke, banyaknya kecelakaan, oh itu counting, berarti Poisson. Faktor-faktornya entah apa aja nih, mungkin panjang jalan, kemiringan jalan, kecepatan pengendara, apalah segala macam, itu yang dari si XX-nya. Gitu kan. Supaya saya bisa bercerita, saya harus tahu beta-betanya. Supaya saya tahu beta-betanya dengan metode parametrik, saya pakai MLE, berarti saya harus memaksimumkan fungsi likelihood. Berarti saya harus mengkonstruksi dulu fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood itu apa? Fungsi likelihood itu adalah join PDF. Berarti saya harus tahu join PDF-nya. PDF dari siapa? Tadi permasalahannya apa? Banyaknya kecelakaan. Oke, berarti yang menjadi variabel apa namanya komponen stokastik atau probabilistiknya adalah si Y ini. Berarti distribusi dari dia yang saya perlukan untuk mengkonstruksi fungsi likelihood. Distribusinya apa? Counting banyaknya kecelakaan 0, 1, 2, 3. Yang kita kenal itu adalah distribusi Poisson. Berarti di sini di likelihood-nya kita masukkan PDF dari distribusi Poisson. PDF-nya kayak gini, kaitkan dengan faktor penjelasnya lewat si lambda. Hubungannya seperti ini. Jadi makanya masuklah ini si XX-nya. Gitu ya, data kita bentuknya X dan Y, tetapkan inputnya. Oke, nah jadi di situ saya cuma perlu ininya, saya perlu pemahaman si Poisson itu untuk kasus seperti apa, domainnya bagaimana, PDF-nya apa, itu yang kita terjemahkan untuk bisa kita, yang tadi si CPMK kita di sini tadi, bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian jadi mempropos metode, kemudian mengimplementasikan, dan segala macam itu. Manalah dia? SAP. Nah, ini dia. Gitu ya. Jadi nggak cuma, oh iya itu pakai Poisson misalkan. Iya pakai Poisson, terus gimana? Oh iya modelnya gini. Kenapa Poisson modelnya gini? Di mana letak hubungannya sama Poisson? Ya itu harusnya terlihatnya di sini. Dan itu kalian harus bisa menjelaskan. Gitu. Nah dari sini hubungannya sama binom negatif itu apa? Gitu. Kenapa kita butuh di sini binom negatif? Nah ini yang tadi saya bilang, ini loh, statement ini nggak sekedar hafalan kalian. Oh iya, saya tahu cirinya Poisson. Cirinya Poisson itu adalah min-nya sama dengan variasi, misalkan. Oke, kalian tahu statement itu bagus lah, gitu ya. Tapi bagaimana kalian mengimplementasikan statement itu ketika ada permasalahan, gitu kan? Nah, di sini, misalkan kembali tadi, yang masalah ini. Terus
Oh, kenapa tadi pilih Poisson? Karena dia counting 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Tapi harusnya tanya lagi, cocok nggak ya pakai Poisson? Itu kenapa harus tanya cocok atau nggak pakai Poisson ini tadi nih? Permasalahan kita di sini. Nanti memberikan rekomendasi, menarik kesimpulan harusnya ya dari model yang oke. Jadi kita harus meyakinkan bahwa memang model yang diberikan, yang kita propose itu memang model yang tidak hanya memang bisa dipilih, tapi memang yang terbaik. Maksudnya misalkan kayak permasalahan ini, counting ya bisa Poisson kok, tapi Poisson not the only one gitu loh. Nah, dari mana saya misalkan, oh memang oke nih, saya pakai Poisson aja, saya nggak perlu lirik yang lain. Nah, itu sifat Poisson tuh ini kita punya. Boleh pakai Poisson, gitu ya, karena nature-nya tadi counting, oke, obvious, otomatis pilihannya Poisson. Tapi Poisson tuh ada syaratnya loh, bahwa kalau distribusi Poisson, min dan variansinya sama. Tuh. Nah, itu itu yang harus kita cek di data kita, min dan variansinya sama atau tidak. Kalau tidak sama, ya kurang tepat lah pakai Poisson, masih bisa diimprove gitu loh. Nah, min dan variansi yang sama ini kita menyebutnya equidispersi. Kalau tidak begitu, ya tidak equidispersi gitu ya. Jadi, ini saya hapus lambdanya. Kalau minnya lebih kecil daripada variasi, ini namanya overdispersi. Kalau minnya ini lebih besar daripada variasi, variasi berarti kecil kan, datanya seragam banget gitu kan. Ini namanya underdispersi. Kalau kondisi ini terpenuhi, baguslah pakai kita regresi pakai Poisson. Kalau tidak terpenuhi, ya nggak benar. Pakai Poisson, bukan yang nggak benar sih, kurang tepat. Asumsinya jadi tidak terpenuhi. Gitu kan. Jadi, kalau kayak gitu bagaimana caranya? Ya carilah metode lain yang bisa mengakomodir over atau under dispersi. Nah, disitulah masuk si binom negatif di sini. Si binom negatif tuh dia punya dua parameter loh ya. Binom negatif tuh mana ya? La 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 la. Binom negatif tuh percobaan acak dilakukan berulang-ulang. Ah, mana sih parameternya dia? Ah, ini dia. X dan R. Maksudnya dari X dan R-nya ini itu jadi dia tidak membatasi bahwa min sama dengan variansi gitu loh. Tapi di sini dia bisa, oh kalau kondisi R-nya gini, minnya bisa lebih besar dari variansi. Atau bisa, atau kalau kondisi R-nya gini, minnya lebih kecil daripada variasi. Seperti itu. Nah, dari kondisi itu, artinya si negatif binom itu dia lebih fleksibel dibandingkan dengan si Poisson. Jadi, kalau ternyata data kita tidak equidispersi, minnya tidak sama dengan variasi, cobalah bawa ke negatif binom. Akhirnya seperti itu nanti kita langkahnya dalam misalkan kita pemodelan data. Jadi di atas ini, yang di sini pas saya cek asumsinya, nah bagaimana ngecek asumsinya nanti ada caranya. Ya sebenarnya lihat aja hitung minnya berapa, variansinya berapa gitu kan. Tapi kan kita bilang sama itu juga nggak exactly sama dengan secara matematis. Nah, kalau nggak sama, sebaiknya coba deh diimprove modelnya. Cari model yang lain yang bisa menghandle atau mengakomodir min tidak sama dengan variansi. Gitu kan. Oh, bisa bawa ke negatif binom. Makanya kita perlu belajar si distribusi negatif binom. Tapi bukan yang begini-begini. Ini maksudnya ini sih ya sudah lewat lah gitu kan. Itu mungkin entah di PSD, entah di Statmat kalian sudah belajar ini. Kembali kalau ini sih saya skip gitu ya. Tapi tadi dari kalian lihat proses yang kita lakukan misalkan untuk si uh,
binary yang si Bernoulli binom, kemudian counting di sini Poisson, itu kan sebenarnya kita perlu pemahaman hasilnya, makna dari, ini, oh dia untuk counting domainnya seperti ini, oh dia ada begini sifatnya, itu nggak matematik stop di situ. Ini yang nanti kalau saya mau pakai ini, saya harus cek di data saya memang terpenuhi nggak kondisi kayak gini. Terpenuhi kondisinya ada toolsnya nanti untuk mengeceknya. Kalau terpenuhi, oke, saya lanjut pakai Poisson. Kalau tidak terpenuhi, saya harus cari metode lain yang bisa menghandle itu. Kita lari ke sini, negatif binom, kita lihat lagi PDF-nya kayak apa nanti. Berarti kita bikin regresinya dengan negatif binom, bentuknya kayak gini juga, tapi parameternya nanti ada tambahan satu parameter. Berarti untuk dapat beta-betanya, saya perlu bikin lagi ulang proses ini. Tapi sekarang yang muncul di sini bukan PDF Poisson, tapi PDF negatif binom. Oke, seperti itu harusnya, kenapa kita perlu melihat kembali hal-hal ini. Tapi saya tidak mau melihatnya terus hitung probabilitas ini. Oh, oke, that's not my business gitu loh in this lecture. Kalau kalian mau hitung-hitung, ya nostalgia, hitung-hitung probabilitas dengan menggunakan berbagai PDF, ya is alright juga. Tapi what I'm really concerned about is bagaimana menggunakan distribusi-distribusi tersebut, konsep dari distribusi-distribusi tersebut, sifat dari distribusi-distribusi tersebut, makna dari distribusi-distribusi tersebut untuk memodelkan permasalahan real. Jadi membahasakan simbol-simbol ini ke dalam bahasa sehari-hari atau mungkin sebaliknya, bahasa sehari-hari ini kita transform ke bahasa matematis yang kalian bisa punya. Membangun jembatan itu yang saya lihat masih lumayan gagap di mahasiswa statistika UI. Ya karena kayak gini, belajar, oh hitung-hitung-hitung, asik ngitung-hitung, tapi kalian nggak mungkin lupa mengaitkan dengan kondisi real. Chi-square dan segala macam. Oke, chi-square nanti ini kita perlukan. Kenapa kalian perlu mereview chi-square? Ini nanti kita perlukan untuk di sini, si tabel kontingensi. Itu. Jadi di tabel kontingensi itu kan, tadi ini kan regresi itu udah sophisticated ya ibaratnya. Jadi menjelaskan counting, menjelaskan ya tidak, itu pakai gini tuh udah mulus banget. Gitu kan. Tapi sebenarnya kita harus mulai dari yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu adalah dengan ringkasan. Ringkasannya berupa tabel. Berapa banyak di grup A, berapa banyak di grup B, berapa banyak di grup C gitu kan. Terus sudah gitu, sama nggak ya patternnya menghasilkan frekuensi di grup A, B, C gitu ya. Kita berusaha memasukkan hal-hal seperti X1 sampai XP, tapi mungkin nggak bisa terlalu banyak dalam artian gini. Misalkan tadi saya grup A, grup B, grup C. Terus ini saya hitung berapa banyak yang masuk grup A, berapa banyak yang masuk grup grup B, berapa banyak yang masuk grup C. Misalkan N1, N2, N3. Tapi terus sebenarnya kayak gitu doang ringkasannya kalau kategori. Karena kan kategorinya di sini grup A, B, C, berapa banyak. Itu tuh nggak ada tuh cerita yang manis-manis kayak tadi. Ini tuh regresi tuh nanti yang sudah sophisticatednya untuk kategori. Jadi kalau saya mau bercerita, apa sih yang bisa menentukan kok grup A isinya lebih banyak dari grup C? Gitu. Atau grup B kok sama sih dengan grup C tapi lebih sedikit daripada grup A misalkan gitu ya. Dan saya belum bisa pakai regresi. Nah, ini mungkin saya pakai layer namanya. Jadi mungkin di sini saya ada apa ya? Misalkan skill non skill. Jadi paling cuma satu kelompok kali ya gitu loh atau mungkin cuma satu X.
Ini misalkan X1-nya itu adalah skilled, non skilled, entah apa nih. Misalkan nanti di buku itu, di modul lanjutannya tuh ada contoh kalau mengalami kecelakaan, berapa banyak yang mengalami luka fatal, gitu ya. Ini kalau misalkan ini jenis mobil atau apa ya, saya lupa. Nanti kita bisa lihat kok soalnya di minggu-minggu berikutnya. Tapi terus saya mau lihat, oh mengalami luka fatal atau tidak, dia pakai seat belt atau tidak, gitu. Seat belt tidak pakai seat belt. Oke. Jadi, yang pakai seat belt ini, yang misalkan ada N1, ini ternyata di sini ada sebanyak A, ini ada N1 minus A. Di sini ada sebanyak B, di sini ada N2 minus B. Di sini ada sebanyak C, di sini ada N3 minus C. Nah, jadi nanti saya misalkan mau tahu faktor-faktor apa sih yang bisa menjelaskan bahwa yang mengalami luka fatal ini dari kecelakaan. Ini misalnya N1, N2, N3 ini yang mengalami luka fatal ya. Ini kecelakaan mungkin ini adalah mobil tipe A, mobil tipe B, mobil tipe C, misalkan kayak gitu. Terus ya segini, mungkin misalkan katakanlah ini 100, ini terus 30, ini terus 50 gitu kan. Mungkin saya bisa bilang, ternyata mobil A tuh nggak aman banget ya, gitu ya. Katakanlah ini misalkan dari ada 200, banyak amat sih jumlah kecelakaan ya, tapi katakanlah gitulah, buat gampang ceritanya. Jadi 200 kecelakaan yang melibatkan mobil A, 200 kecelakaan yang melibatkan mobil B, 200 kecelakaan yang melibatkan mobil C, itu mobil A tuh yang mengalami luka fatal ada 100, mobil B sekian, mobil C sekian. Jadi sini saya bisa bilang, wow, mobil A tuh sangat tidak aman ya, mobil B kayaknya sih paling aman, gitu. Tapi ya sebatas itu, cuma sebatas itu informasi yang didapatkan sederhana sekali kalau kita memang kategori. Tapi saya pengen tahu lebih dalam nih, gitu kan. Jadi misalkan di sini, saya mau lihat, jangan-jangan nggak hanya dari jenis mobilnya, tapi efek dari seat beltnya ngaruh gitu loh, dia pakai seat belt atau tidak. Nah ini yang tadi saya bilang, ini tuh sebagai X1. Gitu. Cuma bukan lewat cara regresi, tapi lewat tabel kontingensi. Jadi misalkan, ternyata ini nggak ada yang pakai seat belt, ini 100-100-nya pakai nggak pakai seat belt. Yang di sini adalah 30-30-nya pakai seat belt. Yang ini 50-50-nya pakai seat belt. Gitu. Nah, kalau kayak gini, mungkin sekarang pemikiran saya berubah. Ketika data yang ini di breakdown seperti di bawah ini, yang hijau ini, pemikiran saya sekarang akhirnya berubah. Bahwa tadinya kalau lihat ini saya bilang, wow, mobil A itu sangat tidak aman ya, gitu kan. Karena dari 200 kecelakaan dia ada 100 loh. Jauh lebih besar dari 30 ataupun 50 yang mengalami luka fatal. Tapi terus kalau saya mau investigasi lebih lanjut ternyata dapatnya kayak gini, mungkin saya bisa bilang bukan masalah mobilnya gitu loh. Tapi masalah pakai seat belt atau enggaknya. Yang pakai mobil A itu enggak ada yang pakai seat belt, ya wajar lah gitu loh. Tapi mobil B sama C, mungkin saya bisa akhirnya sekarang saya bilang mobil C nih sangat nggak aman. Karena 50-50 pakai seat belt tapi masih luka parah loh, masih luka fatal. Itu informasinya kan jadi lebih tajam gitu. Nah ini yang kalau dalam sudut pandang regresi, itu yang tadi itu konteksnya X1. Tapi ini kita ngolahnya bukan lewat regresi, kita ngolahnya lewat ini namanya bentuknya tabel kontingensi. Dan tabel kontingensi nggak bisa banyak-banyak X-nya, mau kayak apa? Layernya berapa? Misalkan saya mau lihat seat belt, terus ini usia pengemudi, ini ulang lagi layernya, kalau 3 layer itu udah ribet, gitu. Nah, ini tadi saya ngomong, wah ternyata mobil C tuh parah ya, gitu loh. Karena ini kan saya kasih angkanya ekstrim.
Tapi kalau angkanya nggak terlalu mudah dibaca kayak gini, kita harus melakukan pengujian-pengujian. Itu yang tadi ada odds ratio, ada relative risk gitu kan. Nah, odds ratio, relative risk-nya itu apakah memang cukup besar, signifikan secara statistik? Disitulah kita perlu di sini chi-square. Karena nanti kita akan melibatkan uji chi-square. Itu sebenarnya. Jadi baca sendiri di sini mungkin ya saya juga akan minta kalian baca sendiri, tapi saya tidak minta kalian untuk mengerjakannya begini-begini. No. Ya, tapi kalau senang sih nggak apa-apa ya, gitu ya, bernostalgia dengan statmatnya. Yang saya minta adalah apa sih sebenarnya yang diwakili oleh chi-square itu? Bagaimana dia menceritakan apa sih si chi-square itu? Itu sebenarnya yang saya minta untuk kalian coba pahami ketika kalian membaca distribusi chi-square. Nah, ya inilah jawabnya lalalala variabel penjelas bla 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 bla, yaitu bla 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 itu yang tadi saya bilang ini. Jadi kayak variabel penjelas itu bikin layernya. Ini kategorinya, ini yang tadi Y-nya gitu ya. Berapa banyak yang kategori A, berapa banyak kategori B, berapa banyak kategori C. Kalau tadi bawa ke Poisson, kalau biner berarti cuma dua kelompok. Kalau bawa ke Poisson, misalkan ini berapa banyak kecelakaan di wilayah A, berapa banyak kecelakaan di wilayah B, berapa banyak kecelakaan di wilayah C, misalkan seperti itu. Terus saya mau melihat efek dari penggunaan seatbelt terhadap misalkan banyaknya kecelakaan atau banyaknya luka fatal karena kecelakaan. Seperti itu. Itu maksudnya cuap-cuap yang di sini. I kategori berubah Y dengan J kategori, yaitu tadi IJ-nya ini saya misalkan ini adalah ini adalah peubah Y-nya. Di sini saya punya 3 kategori dengan J sama dengan 3 kategori. Ini tadi adalah bahasanya dia apa tadi X-nya gitu ya, di sini saya X1 dengan I kategori I-nya 2 itu seat belt atau non seat belt. I sama dengan 1, I sama dengan 2, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3 atau kategori 1, 2, 3. Itu sebenarnya maksudnya dia begini. Marginal bla 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 itu nanti kita bahas apa namanya cross tab secara spesifik minggu depan mungkin. Taksiran probabilitas ya bla 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 bla. Saya sendiri saya sebel banget ngelihat simbol-simbol kayak gini. Paling nggak tahan dengan indeks-indeks yang banyak. Tapi maksudnya ya kita harus jalani gitu ya. Cuma kalau masih ngambang kayak gini agak sulit ya. Mungkin nanti kita langsung ke contoh masalah. Maksudnya misalkan kayak gini supaya tahu sebenarnya yang namanya marginal I, marginal J itu apa sih gitu ya. Itu mungkin di pertemuan kita minggu depan. Sensitivity, specificity itu adalah apa ya? Mengukur akurasi gitu. Jadi mengukur akurasi nanti, ini juga mungkin warning nanti kalau kita mengolah, ini biasanya di masalah klasifikasi. Jadi misalkan kayak tadi, apa ya, oke. Jadi sensitivity, specificity itu seperti ini konsepnya. Observed, saya buat di sini. Terus predicted. Jadi misalkan apa ya tadi misalkan sembuh sama tidak sembuh, misalkan kayak gitu ya. Terus sembuh tidak sembuh, sembuh tidak sembuh. Oke.
Ini bisa kalau mau dikaitkan dengan yang tadi, regresi logistik. Kalau mau lebih gampang, yang tadi kan regresi logistik, yang di sini, ini peluang gitu kan, bahwa dia sembuh atau tidak. Tapi kan dari peluang kita bisa menetapkan, membuat keputusan akhirnya, peluang yang lebih besar masuk ke mana, sembuh atau tidak sembuh, gitu kan. Jadi kita bisa, oh ini peluang sembuhnya 0,7, jadi kalau saya harus memprediksi dia sembuh atau tidak sembuh, ya saya akan prediksi dia sembuh, karena peluang sembuhnya lebih besar daripada peluang tidak sembuh, kayak gitu. Nah, ini yang namanya sensitivity specificity, misalkan katakanlah, aslinya dari data gitu ya, dari data itu sebenarnya ada 100 yang sembuh, yang tidak sembuh itu ada 20, misalkan seperti itu. Dari 100 yang sembuh ini, ya dia prediksi sembuh 100%. Ada 0 yang diprediksi tidak sembuh. Dari 20 yang tidak sembuh, dia prediksi, oh ini saya jangan buatnya 20, saya buatnya misalkan 5. Saya bikin ini 95 deh, 95. Oke, supaya jumlahnya 100. Oke, jadi bagaimana cara kita membaca ini? Ini yang observe. Yang observe atau data aslinya gitu ya, itu adalah ada 100 orang, 95 orang tuh sebenarnya sembuh dari penyakit, 5 orang tidak sembuh. Nah, dengan model saya, gitu ya, misalkan tadi saya pakai regresi logistik, dengan model saya, itu model saya memprediksi yang sembuh itu 100 orang, yang tidak sembuh itu 0. Itu yang diprediksi oleh model saya. Jadi model saya bilang, oh 95 orang yang sembuh, 95-95-nya benar diprediksi 100%, diprediksi sembuh semua. Tapi yang tidak sembuh juga diprediksi, yang tidak sembuh, yang 5 orang ini, dia prediksinya sembuh. Ini kan salah kan? Ini salah prediksi. Itu. Nah, kenapa muncul konsep sensitivitas dan spesifisitas? Ini kalau saya hitung akurasi model, akurasi itu kan adalah yang diprediksi secara benar per total gitu kan. Yang diprediksi secara benar, sembuh diprediksi dengan sembuh, tidak sembuh diprediksi sebagai tidak sembuh. Itu harusnya si akurasi dibagi dengan total. Jadi di sini akurasinya adalah si 95 ditambah ini dibagi dengan jumlah dari semuanya ini, seluruh data. Dan akurasinya 95%. Jadi kalau kalian ini bahayanya, makanya saya bilang penting sekali, terutama untuk anak matematik, statistik yang kita belajar di matematik, ketika running model, dapat akurasi tinggi, jangan happy dulu, lihat gitu loh, ada masalah nggak di modelnya. Kalau bagus, terlalu bagus, jangan langsung happy, curiga. Is it too good to be true? Gitu ya. Akurasi 95%, atau kalau mau saya buat ekstrim, ini 98, misalkan ini 2. Akurasi 98%, hampir 100%. Wow, keren, modelnya canggih gitu kan. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi, ini sampah nih modelnya. Nggak kerja sama sekali. Tahu dari mana nggak kerja? Orang dia nggak ngapa-ngapain, semua dia bilang sembuh. Nggak pakai model juga, saya bisa. Dia nggak bisa sama sekali mendeteksi yang tidak sembuh. Semua dimasukkan menjadi sembuh. Nah, itulah bahayanya kalau kita menggunakan akurasi, apalagi kalau datanya itu imbalance di sini. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Muncullah konsep sensitivitas dan spesifisitas, specificity gitu ya. Sensitivitas itu apa? Sensitivitas, spesifisitas. Jadi kalau ini adalah, mungkin saya bilang,
akurasi untuk kelas positif, di sini akurasi untuk kelas negatif. Yang jadi kelas positif negatifnya siapa? Ya kita yang menentukan gitu loh. Kalau saya bilang kelas positifnya misalkan sembuh, berarti kelas negatifnya adalah yang tidak sembuh. Ya kalau saya bilang kelas positifnya tidak sembuh, nggak apa-apa juga, berarti kelas negatifnya adalah sembuh. Nah, model yang baik harusnya kalau di sini saya periksa, akurasi untuk kelas sembuh, berarti sebenarnya kan harusnya sembuh yang diprediksi benar sebagai sembuh, dibagi dengan si total si sembuh, seluruh yang seharusnya sembuh. Gitu. Oh, ini kok saya nulisnya ini berarti 98 dong ya. Ini karena saya buat ini 98 dan 2, salah saya. 98 ini 2. Nah, lalalala. Sementara kalau spesifisitas, kalau misalkan sensitivitas itu sensitivitas saya bilang akurasi dari kelas positif di mana positifnya sembuh, ya ini 100%. Karena 98 yang sembuh diprediksi dengan benar sebagai sembuh. Akurasi 100% kan? Sementara kalau spesifisitas, akurasi dari kelas komplemennya, gitu ya, itu adalah yang tidak sembuh diprediksi benar sebagai tidak sembuh dibagi dengan ya seharusnya yang tidak sembuh itu ada berapa. Spesifisitasnya 0. Nah, dari sini mata kita agak terbuka lebih baik sekarang. Terbuka lebih baik dalam artian dari sini saya tahu, oh modelnya sampah. It's just rubbish. Kenapa? Karena dia bisa sensitivitas 100% oke, I'm happy, tapi spesifisitas 0% modelnya tidak mampu untuk mendeteksi kelas yang tidak sembuh. Artinya modelnya nggak bekerja. Gitu. Inilah kita perlu konsep sensitivitas dan spesifisitas, bahaya menggunakan akurasi. This is too good to be true. Seemingly the model is really good while actually it's just rubbish. Gitu ya. Nah, ini tentunya emang ada kasus kayak gini? Oh, banyak gitu loh. Makanya kita perlu lihat nanti, jangan main ceplok model, lihat dulu datanya kayak apa, supaya tahu mesti diapain, supaya tidak menghasilkan sampah seperti ini. Itu ya. Itu adalah konsep ini, specificity dan sensitivity. Oke? Independensi variabel kategorik bla 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 bla, case control, Poisson bla 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 bla. Ini semua nanti kita lihat lebih jelasnya di ketika kita minggu depan kita akan bahas si apa namanya tabel kontingensi, gitu ya. Proporsi risiko relatif ya ini nanti kita ulang lagi untuk ya ini tadi saya bilang ini metrik-metrik untuk menilai si tabel kontingensi itu bagus atau bukan tabelnya bagus atau tidak ya. Tapi maksudnya kesimpulan yang kita ambil ini adalah metrik yang menjadi dasar dalam kita mengambil kesimpulan based on tabel kontingensi. Maksudnya kalau tadi based on regresi kita melihatnya dari beta-beta, kalau based on tabel kontingensi kita nanti melihatnya dari risiko relatif, dari odds ratio, terus harusnya ada lagi apa ya, odds ratio, ada lagi harusnya satu lagi deh ukurannya, relative risk atau apa ya, saya lupa. Oke, odds ratio, relative risk. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi 3:29, kurang 1 menit lagi materinya, waktu kita. Tapi so far, kita sudah membahas segala hal yang ada di sini dan tidak hanya itu, tapi sebenarnya kita sudah mencicil gitu kan. Kalau ini kan sekedar review-review, ya sudah. Terus review harusnya kan gunanya sebagai modal untuk kita memahami materi yang akan mendatang. Tapi biasanya ketika materinya intinya nanti di apa dijelaskan sudah lupa lagi peran dari ini gitu. Kalau tadi saya coba skenario itu terus nanti itu loh ke sini loh perlunya review itu yang kita perlukan tuh sebenarnya bentuk PDF-nya dan pemahaman atas
kejadian seperti apa yang diwakili oleh berbagai macam distribusi itu. Jadi sebenarnya ini sudah mencicil pembahasan kita untuk yang ada di sini. GLM, sini logistik, dan where is it? Logistik, dan sebenarnya di bawah ini sebenarnya harusnya ada lagi nih. Sebenarnya di bawahnya harusnya ada, saya nggak tahu di sini mungkin ya. Backward, bla bla bla. Oh, di sini dia. Blok-blok model. Sebenarnya ada kosong juga masuk. Somewhere down here lah, gitu ya. Oke. Jadi paling nggak target kita dari materi yang ada di sini tercapai, dan bahkan menurut saya sih lebih dari target. Dan untuk minggu depan, saya minta tolong dibaca mengenai tabel kontingensinya. Ingat tadi kita harusnya adalah collaborative learning, sama apa tadi, problem based ya. Jadi tapi ini sebenarnya masih banyak membahas konsepnya sih ya, gitu, masih banyak membahas konsepnya. Tolong ini dibaca. Terus dibukalah buku si Alan Agresti itu untuk topik yang terkait, supaya minggu depan hopefully kita bisa lebih cepat pembahasannya, supaya ya kalau bisa ngebut lah kita mengejar ketinggalan, karena minggu depan mestinya kelas 11 sudah, kelas 11 bahannya sudah ini ya. Tuh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tanggapan, komentar? Nggak ada? Oke. Saya hitung dulu sampai sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Tidak ada pertanyaan. Saya asumsikan harusnya beres dari pembahasan materi minggu 1. Kalau memang masih ada yang tidak jelas ya tolong dilihat saja. Ini thank you yang untuk Jihan ya. Jihan tadi menginisiasi untuk merecord. Thank you. Jadi nanti kalau masih ada yang kurang jelas atau ketika ke depannya kita membahas regresi logistik maupun Poisson ketika kita masuk ke LM, itu kita bisa balik lagi ke rekaman dari perkuliahan hari ini. Oke, saya rasa sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Harusnya kita kuliahnya offline. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selim ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, yo.